Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Furqan. Saya Widya Suara dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini saya akan membuat desain pembelajaran tahapan 2 distance learning untuk agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, berakhlak. Di dalam desain pembelajaran ini, seperti diamanahkan oleh Lembaga Administrasi Negara, ada 4 hari, ya. Di antara 4 hari itu ada sinkronus 2 JP di hari keempat dan sinkronus 3 JP di hari ke-7. Selebihnya adalah asinkronus penugasan baik tugas individu maupun tugas kelompok. Di dalam sinkronus hari keempat ada dimulai dengan perkenalan fasilitator dengan peserta dan juga peserta dengan peserta untuk membangun suasana pembelajaran yang hangat dan kondusif. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajaran yang ada di agenda 2. Berikutnya dilanjutkan dengan overview dan tanya jawab pemahaman berakhlak para peserta. Di sini saya ingin menitik beratkan terhadap pengalaman berakhlak yang diterima para peserta mulai dari keluarga, dari sejak di keluarga, kemudian di sekolah, kemudian di tempat lingkungannya dan lain-lain. Ini akan saya gali karena bisa saja mereka sudah menginternalisasi berakhlak ini dari keluarga, dari rumah. Berikutnya adalah penjelasan terkait penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2. Untuk sinkronus hari ke-7, biasa hari diawali dengan ice breaking. Kemudian ada pemaparan tugas dan diskusi dilema integritas. Nah, ini menarik. Kenapa saya kaitkan ada integritas di sini? Nanti akan saya bahas setelah ini. Kemudian ada pembulatan agenda 2 dan evaluasi dan penutup. Kenapa saya munculkan kata integritas, Bapak Ibu semua? Karena di dalam agenda 2 berakhlak ini, kata integritas itu tersembunyi di akuntabel. Tersembunyi dan tanda kutip di akuntabel, tidak muncul seperti program pelatihan CPNS sebelumnya yang ada aneka. Nah, kami khawatir jika tidak dibunyikan atau tidak dikeluarkan integritas ini dari akuntabel, seolah-olah integritas itu hanya ada di akuntabel. Padahal integritas itu meliputi seluruh komponen nilai-nilai berakhlak yang ada di core value ASN. Pun juga dengan tugas-tugas yang saya berikan, yang saya rancang, saya akan bunyikan munculkan kata integritas. Seperti tugas 2 JP di hari keempat, ada namanya cermin integritas. Ada yang namanya cermin integritas. Di sini peserta diminta untuk berkaca. Apakah para peserta sudah menerapkan berakhlak itu setelah membaca atau mendapatkan merenungkan pengalaman-pengalaman yang diterimanya waktu di rumah, di sekolah dan lain-lain. Apakah sudah diterapkan atau belum? Ya. Kenapa dimulai dari peserta? Karena sebelum kita menilai institusi lain, sebelum kita melihat tokoh yang panutan, kita nilai dulu diri kita sendiri. Nah, gunanya agar para peserta bisa merefleksikan, seberapa jauh saya sudah mengenal, memahami dan menerapkan berakhlak ini sebelum saya bisa menilai orang lain. Nah, ini tugas di hari keempat 2 JP. Kemudian tokoh panutan yang biasanya kita sebut tokoh panutan, saya akan tambahkan dengan yang berintegritas. Jadi tokoh panutan yang dipilih adalah tokoh panutan yang berintegritas, tidak hanya berprestasi dalam berbagai bidang-bidang ilmu dan lain-lain, tapi dia harus berintegritas. Ya, ini saya naikkan. Kenapa, Bapak Ibu? Integritas ini kalau nggak diangkat, yang dari tersembunyi di akuntabel tadi, khawatir para pengampu maupun peserta menganggap integritas ini hal yang tidak penting. Nah, tidak penting, padahal integritas ini sangat penting, yang harus kita dengungkan, gaungkan. Ya. Ini 3 JP, tugas individu, di hari keempat juga. Di hari kelima, atau di hari ke-6 ada tugas individu lagi, namanya personalizing integrity. Nah, ini bagaimana para peserta merancang lagi-lagi integritas, saya naikkan lagi kata ini, jadi personalizing integrity. Bagaimana para peserta bisa merancang
bagaimana dia menerapkan berintegritas itu untuk memenuhi nilai-nilai berakhlak itu. Ya. Kemudian ada tugas individu di hari ke-6, yaitu breaking the limitations. Lagi-lagi di sini para peserta ketika menghadapi hal-hal yang mengganggu integritasnya dalam menerapkan berakhlak tadi, dia harus bisa membuat atau merancang bagaimana caranya supaya dapat keluar dari limitation itu. Untuk tugas kelompok atau tugas individu lagi, setiap hari dari hari ke-4 sampai hari ke-7 ada namanya tugas individu, ya, yaitu learning journal. Jadi para peserta menceritakan, mengekspresikan apa yang dia dapatkan dalam pembelajaran, baik secara penugasan maupun sinkronus, dibuat dalam bentuk voice, direkam tidak lebih dari 3 menit. Nah, kita masuk ke tugas kelompok. Di tugas kelompok pun saya rancang desainnya ini untuk membunyikan lagi nilai integritas ini, ya. Pertama dengan success story. Jadi para peserta menilai dan mengevaluasi, ya, sukses story di pelayanan publik yang ada di Indonesia. Saya pilih studi kasusnya PT KAI, ya. Bagaimana PT KAI bisa sukses merubah bukan hanya budaya instansi, institusi, tapi budaya masyarakat. Ya, ini penting sekali dan banyak sekali manfaat hikmah-hikmah yang ada di dalam sukses story PT KAI ini yang kita bisa kaitkan dengan berakhlak. Kemudian tugas kelompok berikutnya dilema integritas. Nah, ini penting sekali buat para CPNS. Karena CPNS nanti ketika dia bekerja, dia akan bertemu dengan banyak dilema. Ada yang atasannya memberitakan yang bertentangan dengan nilai integritas, bertentangan dengan peraturan perundangan, bagaimana dia harus bersikap. Ada ketika di pelayanan publik misalnya, dia bekerja dengan profesional, tapi dapat imbalan atau dapat hadiah dari masyarakat. Ini ada dilema integritas. Saya terima atau tidak? Padahal saya nggak minta. Ini hanya tanda terima kasih. Ini ikhlas. Dan bahkan ada dilema integritas di beberapa daerah yang mengkaitkan budaya atau penerimaan gratifikasi itu sebagai budaya. Bahkan mengatakan gaji pegawai negeri sipil itu kecil. Nah, ini dilema integritas yang harus mereka ungkap. Ya, ini tugas kelompok. Nah, kemudian tugas individu lagi ada promoting the culture. Ya, ini tugas kelompok. Mohon maaf. Promoting the culture. Nah, nanti ini akan disiarkan dalam bentuk YouTube, ya, dalam bentuk YouTube di Klasika. Nah, ini penjelasan terkait penugasannya, detailnya ada di sini, ya. Kemudian untuk klasikal ada 9 JP, ya. Nanti dimulai dengan kelas besar 6 JP. Di sana nanti ada materi terkait refleksi berakhlak, yaitu pemutaran video promoting the culture tadi. Kemudian ada kelas kecil 3 JP. Demikian desain pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.